Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, yuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari banyak hal. Ada jenis-jenis iklan. Coba ada yang masih ingat jenis-jenis iklan ada apa saja? Ya, ada iklan media cetak, ada iklan elektronik, dan ada iklan audio. Selain itu, kita belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Selain itu juga kita mempelajari mengenai karya seni rupa daerah. Nah, untuk hari ini kita akan mendalami materi-materi tersebut, seperti ada unsur-unsur iklan, ciri kebahasaan iklan, lalu ada jenis-jenis zat campuran, lalu ada ciri-ciri karya seni rupa daerah dan fungsi karya seni rupa daerah. Dengan mempelajari materi tersebut, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan unsur-unsur iklan, lalu dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan pada iklan, lalu anak-anak dapat menceritakan kembali unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Selain itu, anak-anak diharapkan dapat membedakan yang mana zat campuran homogen dan yang mana zat campuran heterogen. Selain itu, anak-anak diharapkan dapat melakukan percobaan mengenai zat campuran. Setelah itu, anak-anak dapat membuat karya seni rupa daerah, dapat menyebutkan ciri-ciri karya seni rupa daerah, dan dapat menjelaskan fungsi dari karya seni rupa daerah. Nah, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Harus siap dong. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah iklan yang berasal dari media cetak. Untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam iklan, kita amati bersama-sama yuk iklan yang dimiliki oleh ibu. Di bagian paling atas terdiri atau terdapat kalimat iklan. Termurah sekota Bandung, harga mulai dari 300.000. Selain kalimat iklan, itu merupakan sebuah keunggulan dari toko Mas Mulia tersebut, karena toko Mas Mulia tersebut memberikan pernyataan bahwa toko tersebut merupakan toko yang menjual produk dengan harga murah dan mulai dari 300.000. Selanjutnya ada gambar. Gambar di situ merupakan gambar sebuah emas batang yang memiliki motif batik dan akan menarik minat si pembeli karena terlihat sangat indah dan sangat cantik. Selanjutnya terdapat harga. Harga di sana ditulis oleh si toko penjual dengan kalimat harga mulai dari 300.000. Selanjutnya, yang paling bawah terdapat alamat. Alamat di sini mengenai lokasi dari si penjual produk tersebut, agar calon pembeli dapat langsung mendatangi alamat yang tertera. Di bawah alamat tersebut terdapat nomor. Nah, nomor telepon ini bertujuan agar calon pembeli dapat menghubungi langsung ketika tertarik pada sebuah produk tersebut. Nah, sudah jelas bukan? Jadi, unsur-unsur di dalam sebuah iklan terdiri dari 7 unsur. Yang pertama ada nama produk, yang kedua harga produk, yang ketiga alamat, yang keempat nomor telepon, yang kelima keunggulan, yang keenam kalimat iklan, dan yang terakhir tentunya gambar. Jangan lupa ditulis di buku tugasmu ya, atau di buku catatanmu. Nah, anak-anak, dari iklan tersebut dapat kita ketahui bahwa toko Mas Mulia menjual belikan
emas. Nah, emas itu ada dua macam. Yang pertama ada emas murni dan ada yang namanya emas campuran. Berbicara mengenai emas campuran ini terdiri dari campuran beberapa emas, perak, dan juga tembaga. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai zat campuran atau jenis-jenis zat campuran. Zat campuran terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada homogen dan yang kedua ada heterogen. Lalu apa sih bedanya antara zat homogen dan heterogen? Nah, satu persatu dulu ya. Zat campuran homogen adalah campuran dari dua materi atau dua zat atau lebih yang tercampur secara merata atau sempurna. Contohnya seperti kita membuat air gula. Ketika kita mengaduk-aduk air gula tersebut, apakah butiran-butiran gulanya masih terlihat? Tentu tidak. Nanti buktikan di rumah ya. Nah, air gula merupakan contoh dari zat campuran homogen. Selanjutnya ada zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau lebih di mana tidak tercampur secara merata atau sempurna. Contohnya itu ketika kita membuat campuran air dan minyak. Nah, dua zat tersebut tidak akan tercampur secara merata karena ketika kita lihat terdapat bagian minyak dan terdapat bagian air, seperti itu ya. Sekarang contoh selanjutnya ketika kita membuat air kopi. Nah, biasanya kan orang tua kita menyuruh kita untuk membuat kopi. Air kopi itu terdiri dari campuran air, gula, dan juga bubuk kopi. Ketika kita mencampurkan ketiga zat tersebut, terdapat satu zat yang akan terlihat terpisah dan mengendang. Zat apakah itu? Tentu saja bubuk kopi. Coba kita aduk-aduk, nanti selama kemudian si kopi itu akan turun ke bawah dan akan terjadinya pengendapan. Nah, sehingga air kopi ini termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, nanti anak-anak akan melakukan percobaan bersama orang tuanya di rumah, membuat atau melakukan percobaan mengenai zat campuran yang ada di rumah kalian ya. Jika kita perhatikan pada cuplikan atau gambar iklan toko Mas Mulya, dapat kita lihat bahwa toko Mas Mulya menjual belikan salah satu emasnya yaitu dengan motif batik. Sama bukan seperti baju yang digunakan ibu. Nah, batik merupakan salah satu karya seni rupa daerah loh. Untuk mengetahui ciri-ciri dan fungsi dari karya seni rupa daerah, yuk kita baca bersama-sama teks bacaan berikut. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lainnya. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional dan dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan juga patung. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan. Secara umum, dapat kita lihat
atau dapat kita baca dan dapat kita ketahui dari teks bacaan karya seni rupa daerah, terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, karya seni rupa daerah ini bersifat kedaerahan. Selanjutnya, cirinya itu yaitu dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Ciri yang terakhir, yang keempat, di paragraf kedua, kalimat terakhir kedua, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Di sini. Nah, bagaimana sudah mengetahui kan ciri-ciri dari karya seni rupa daerah? Nah, sebelum pembelajaran berakhir, sekarang anak-anak mengisi lembar evaluasi yang telah disediakan atau yang telah dikirimkan oleh ibu melalui grup WhatsApp. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, sekian materi yang dipelajari hari ini. Sebelum ditutup, yuk kita simpulkan bersama-sama. Jangan lupa tulis di buku catatanmu ya. Yang pertama, unsur-unsur dalam iklan terdapat 7 unsur. Ada nama produk, harga, gambar, kalimat, keunggulan, alamat, dan nomor telepon. Adapun ciri kebahasaan dalam sebuah iklan, ada informatif, komunikatif, subjektif, dan singkat, padat, jelas. Selanjutnya, zat campuran terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran dari 2 zat atau lebih yang tercampur secara sempurna. Sedangkan heterogen kebalikannya, yaitu campuran antara 2 zat atau lebih yang tidak tercampur secara merata atau sempurna. Nah, yang terakhir ada ciri dari karya seni rupa daerah. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya atau latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang ketiga, dibuat dari bahan alami. Dan yang terakhir, yang keempat, motif dipengaruhi oleh kondisi geografis atau letak geografis. Untuk tugas di rumah, melakukan percobaan mengenai jenis zat campuran. Untuk tugasnya nanti akan ibu kirim ya di grup WhatsApp. Selain itu, anak-anak membuat karya seni rupa daerah 2 dimensi. Contohnya seperti batik. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan atau merasa kesulitan atau ingin bertanya-tanya mengenai hal-hal yang menyangkut pembelajaran, boleh via grup. Jika malu, boleh via WhatsApp. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.